Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Novariano Rizky, kelas 11 MIPA 3, absen 6. Perkenalkan, nama saya Lorenzo Arijaya dari kelas 11 MIPA 3, absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Birnas Afisena dari kelas 11 MIPA 3, absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep momen gaya. Alat dan bahan yang sudah saya sediakan adalah sebuah jarum pentul, sebuah penggaris sebagai batang homogen, dan juga papan. Di sini sebuah penggaris memiliki sebuah lubang di tepi, dan saya akan membuat sebuah poros di ujung sebuah penggaris. Di sini kesimpulannya adalah jika batang homogen ini dikenakan sebuah gaya searah jarum jam, maka tau di sini atau torsinya akan bernilai positif. Jika sebuah batang homogen ini dikenakan gaya berlawanan jarum jam, maka torsi akan bernilai negatif. Dan jika sebuah batang homogen tersebut ini dikenakan sebuah gaya searah batang homogen tersebut, maka batang homogen tidak akan mengalami perputaran atau rotasi. Jadi sigma tau di sini bernilai 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang konsep kesetimbangan benda tegak. Alat dan bahan yang sudah saya sediakan adalah satu buah penggaris, jarum pentul, korek, lilin, dan juga gelas. Pertama kita akan mencari titik tengah pada lilin. Jika sudah mengetahui, lalu tusuk dengan jarum. Lalu letakkan pada gelas. Setelah itu kita nyalakan. Kesimpulannya adalah kesetimbangan benda tegar adalah momentum gaya dengan nilai 0. Artinya jika benda tersebut dari awal dalam keadaan diam, maka benda tersebut akan tetap diam. Tetapi jika dari awal benda tersebut dalam keadaan bergerak secara konstan, maka benda tersebut akan bergerak secara konstan. Terima kasih. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang konsep gerak menggelinding. Alat dan bahan yang sudah saya sediakan adalah bola bekel sebagai bola pejal, bola pingpong sebagai bola berongga, dan juga papan. Kali ini saya akan mempraktekkan manakah yang lebih duluan sampai. Ternyata yang lebih duluan sampai adalah bola bekel sebagai bola pejal. Karena bola pingpong ini memiliki momen inersia yang lebih besar sehingga mempersulit gerak menggelinding. Kesimpulannya adalah gaya gesek sangat tidak diperlukan dalam gerak menggelinding. Jika bidang atau papannya licin, maka benda akan mudah tergelincir. Maka di sini momen inersia sangat berpengaruh. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang titik berat atau mempraktekkan tentang konsep titik berat. Alat dan bahan yang sudah saya sediakan adalah penggaris, bolpen, dan juga kardus yang kita potong membentuk persegi. Pertama kita akan membuat diagonal pada kardus ini. Lalu kita tentukan titik tengahnya seperti ini.
lalu kita letakkan di tangan kita. Jadi kesimpulannya adalah jika kita menopang benda di titik beratnya, maka benda tersebut akan seimbang. Kali ini saya akan mempraktikkan tentang konsep elastisitas. Alat dan bahan yang sudah saya sediakan adalah ballpoint, buku, penggaris, beban yaitu ada batu besar dan juga batu kecil, karet, kawat, dan juga ballpoint. Karet tersebut sudah saya ikat ke ballpoint dan juga saya ikat ke kawat. Pertama, kita mengukur panjang kawat mula-mula. Panjang kawat mula-mula 7 cm. Lalu kita berikan beban panjang kawat berubah menjadi 9 cm. Lalu kita beri beban lagi. Maka kita ukur lagi. Panjang kawat berubah menjadi 13 cm. Karet adalah benda pegas, jadi jika tidak diberikan massa, dia akan kembali seperti semula. Maka kesimpulannya adalah jika benda pegas diberikan massa yang sangat kecil, maka pertambahan panjangnya akan kecil juga. Jika benda pegas diberikan massa yang besar, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Yaitu tekanan hidrostatis. Alat dan bahan: botol plastik, paku, isolasi, dan air. Yang pertama, lubangi botol plastik dengan paku. Setelah itu tutup dengan isolasi. Setelah itu masukkan air ke dalam botol. Setelah itu buka isolasi. Ingin mempraktekkan yang pertama yaitu hukum Pascal. Alat dan bahan yang pertama: 1 buah botol plastik, paku, isolasi, dan air. Langkah kerja yang pertama yaitu lubangi botol plastik dengan paku. Setelah itu tutup dengan isolasi. Setelah itu masukkan air ke dalam botol.
Setelah itu tutup botol. Setelah itu lepas solasinya. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa air dapat mancur ke segala arah. Selanjutnya yaitu tegangan permukaan air. Alat dan bahan: satu wadah yang berisi air, sabun cuci piring, dan merica. Langkah kerjanya: masukkan merica ke dalam wadah yang berisi air. Lalu tuangkan sabun cuci piring 2 atau 1 tetes. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa butiran merica akan saling bergerak menjauhi sabun cuci piring karena sabun cuci piring telah memecahkan tegangan permukaan air. Yang selanjutnya yaitu kapilaritas. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Tisu. Yang kedua, wadah yang berisi minyak goreng. Yang ketiga, wadah yang berisi air yang telah dicampur dengan pewarna. Berikut langkah kerjanya. Masukkan tisu ke dalam wadah yang berisi minyak goreng dan air yang sudah dicampur dengan pewarna. Tunggu beberapa agar tisu dapat menyerap. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa air yang dicampur pewarna mengalami kapilaritas lebih sempurna karena gaya adhesi yang dihasilkan oleh air terhadap tisu lebih besar daripada minyak goreng. Yang selanjutnya saya akan mempraktikkan hukum Archimedes. Alat dan bahan: 3 buah wadah yang berisi air, 3 buah telur, dan garam, dan sendok. Langkah kerjanya yaitu masukkan telur ke dalam air. Yang kedua, masukkan telur ke dalam air. Dan kita beri garam. Jangan lupa diaduk sampai rata. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pertama telur akan tenggelam karena massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur. Dan pada percobaan kedua dapat disimpulkan bahwa
telur akan melayang. Kenapa demikian? Karena peran garam di dalam air dapat menambah massa jenis air, sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Dan pada percobaan ketika dapat disimpulkan bahwa telur akan terapung. Kenapa demikian? Karena peran garam di dalam air dapat menambah massa jenis air, sehingga massa jenis air lebih besar daripada massa jenis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Apakah yang dimaksud dengan hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di sepanjang titik aliran fluida adalah sama. Di sini alat dan bahan yang perlu kalian gunakan adalah pipet, kertas HVS 2 buku tebal. Langsung saja ke praktikum. Kesimpulannya adalah ketika pipet ditiup, udara yang dihasilkan akan menekan ke bawah, sehingga kertas akan menekan ke bawah. Mengapa demikian? Karena ketika pipet ditiup, udara yang dihasilkan kecil, maka udara yang di atas kertas menjadi besar, sehingga akan menekan kertas menjadi ke bawah. Inilah yang disebut dengan asas Bernoulli, konsep aliran fluida yang mempengaruhi tekanan yang terjadi di sisi objek yang Dan yang kedua, saya akan menjelaskan praktikum air mancur yang didasari oleh prinsip hidronika. Bahan atau alat yang bisa kalian gunakan untuk praktikum ini adalah yang pertama, gunting, 2 sedotan atau pipet, terserah kalian, botol yang sudah dilubangi di kedua sisi 1 dan 2, solasi, tisu. Dan untuk wadahnya saya menggunakan ini, air untuk mengisi nanti air mancurnya, dan yang ini untuk nanti pompa air. Langsung ke cekidot. Praktikum kali ini yang pertama, kalian harus melubangi kedua botol ini, 1 ini, dan masukkan pipet. Pipet 1 dalam panjang, luar pendek. Pipet kedua dalam pendek, luar panjang. Dan kalian harus ini dibuntel tisu, di lap tisu, di plester, biar tidak lama-lama, langsung ke videonya. Oke, ketika botol ini sudah siap, maka kita akan langsung saja ke praktikum. Masukkan air ke dalam botol. Oke, lihat yang terjadi. Kesimpulannya adalah pembuatan pompa air tanpa listrik ini didasari oleh teori hidronika, di mana prinsip kerjanya sudah diterapkan pada air mancur Heron yang sudah menjadi praktikum tadi. Dan yang ketiga yang saya akan jelaskan adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor meliputi 1 konduksi, 2 konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan kalor tersebut. Dan yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah pergerakan molekul-molekul pada fluida dan lain. Dan yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor
tanpa melalui zat perantara. Yang pertama saya akan menjelaskan proses perpindahan kalor melalui konduksi. Alat dan bahan yang perlu kalian gunakan adalah sendok, lilin, dan piring ini korek api. Pertama kita nyalakan lilin dulu. Pegang besi, dekatkan ujung besi ke nyala lilin. Dan apa yang terjadi? Panas ini akan perlahan-lahan akan merambat ke seluruh bagian besi. Tak hayal, karena sendok adalah pengantar panas terbaik, salah satu pengantar panas terbaik. Oleh karena itu, ketika ujung besi didekatkan ke api, maka panas akan merambat ke seluruh bagian sendok. Oke, nah yang kedua saya akan menjelaskan proses perpindahan kalor secara konveksi. Pertama kalian nyalakan lilin dulu. Pertama ambil balon yang berisi air, lalu dekatkan atau di sinilah ya. Balon tidak akan meletus. Mengapa demikian? Karena kalor dari si lilin ini akan dirambatkan ke air, sehingga balon tidak akan menerima panas karena kalornya dirambatkan ke air. Lanjut yang kedua, kita akan ini mencoba balon yang berisi udara. Tidak usah saya praktekkan di sini, kayak akan meletus, berbahaya sekali ya. Ini dipastikan meletus karena apa? Kalor dari ini langsung ke balon. Balon terbuat dari karet. Ini sangat tipis, jadi kalau kita dekatkan ke ujung sini akan meletus ya. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan perpindahan kalor secara radiasi. Alat atau bahan yang perlu kalian pakai adalah satu, korek api, lilin, sama piring ini ya, seperti biasa, seperti tadi. Lalu nyalakan lilin. Kita gunakan telapak tangan kita untuk praktek ini ya. Oke, yang pertama kita dekatkan telapak tangan dengan jarak 2 cm. Panas akan terasa lebih cepat atau lebih panas karena telapak tangan menyerap kalor itu lebih cepat. Kita bandingkan dengan jarak lebih dari 2 cm. Tidak begitu terasa panas karena kalor lama ya, penyerapan ke sini lama dibanding di sini, agak terasa panas. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan praktikum tentang hukum viskositas. Apakah yang dimaksud dengan hukum viskositas tersebut? Hukum viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menentukan besar kecilnya fluida atau besar kecilnya yang gesekan yang berada di dalam fluida. Oke, alat atau bahan yang perlu kalian perlukan adalah stopwatch pakai HP, botol, jangan lupa botolnya ini dilubangi pakai paku, 2 botol ya. Dan ini minyak goreng, ini sunlight. Oke, langsung ke prosesnya ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan, ini tahap pertama ya. Kita uji coba dulu dengan sunlight. Kita masukkan ini ke sini. Dengan ukuran yang paling bawah ya. Lalu timer mulai. Oke. Turunnya sunlight ke dalam bak ini diperlukan waktu 16 menit 19 detik untuk sunlight. Lalu kita untuk minyak ya. Oke. Minyak. Sama seperti tadi, kita langsung masukkan ya untuk minyak.
Langsung kita mulai ya. Mulai. Hitung ya, banyak ya. Untuk minyak hanya diperlukan waktu 1 menit 2 detik. Kita bandingkan dengan sunlight. Sunlight untuk turun butuh waktu 16 menit. Hal ini bisa dikatakan ada gaya gesek atau besarnya gesek di dalam keadilan budidaya. Ini besar, ini kecil. Oke, praktikum terakhir saya akan menjelaskan gaya angkat pesawat. Alat dan bahan yang perlu kalian gunakan adalah sedotan, kertas HVS 1, 2, buku tebal. Oke, langsung kita tiup dari sisi atas dan sisi bawah. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari praktikum ini adalah apabila kertas ditiup dari bawah, maka tiupan yang besar, maka kertas akan melayang ke atas. Dan apabila kertas ditiup dari atas, maka kertas akan menekan ke bawah. Alhamdulillah praktikum ini sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan terus belajar.